potong kuku. Jangan potong manut Mas nggih. Iya Mas, untuk beberapa kucing ada yang memang diam, ada juga yang galak. Iya. Selain galak nih contohnya cakar, cakaran, bekas cakaran banyak. Iya. Tapi kalau untuk yang anteng ya kayak gini Mas, agak lebih enak ya, lebih kalem. Nah, untuk jam groomingnya yang paling bagus awal apa Mas? Jam berapa ya? Kalau untuk paling bagus tuh jam 10 sampai jam 3 Mas. Tapi sebenarnya tergantung sih, kalau untuk daily itu bagusnya jam segitu. Tapi rata-rata kalau untuk show bisa juga di groomingnya malam. Kucing-kucing tertentu lah yang untuk grooming malam itu. Iya. Ya, ini kita bersama Mas Tommy ya, seorang profesor grooming kucing. Seniorku ini Mas Tommy ini. Senior udah lama ini. Udah kita baru 3 tahun Iya. buka grooming. Itu buat apa tuh Mas? Kupingnya, Kuping. kita bisa pakai baby oil, bisa beberapa bisa pakai alkohol. Tapi kalau untuk alkohol biasanya diperes dulu sampai kering, biar nggak masuk ke telinganya. Jadi bersihnya itu sebelum dimandikan ya? Belum Kupingnya. dimandikan Mas. Oh. Tapi ada beberapa juga yang kita kan setelah nanti dikeringkan, nanti itu kita cek lagi masih kotor enggak. Kalau masih kotor nanti kita bersihkan. Soalnya kadang-kadang beberapa kucing ada juga yang setelah, walaupun sudah dibersihkan kayak gini, tapi nanti setelah di grooming, setelah di blower, itu nanti keluar lagi kotorannya. Kita bisa pakai kapas, lalu di sela-selanya ini kita pakai cotton bud. Di sela-sela dalam ini kita pakai cotton bud. Ya. Kotor banget guys. Kotoran telinganya. Ya.
sebenarnya kalau untuk Persian Hmm. itu sebetulnya ada apa trimming namanya untuk merapikan bulu sekitaran muka ini, Hmm. sama untuk potong bulu, tapi itu hanya biasanya untuk show. Kalau untuk daily kita jarang, kita sebetulnya kita tanya dulu owner, kalau owner mau di trimming kucingnya kita trimming, kalau enggak ya enggak salah. Kadang-kadang yang nggak tahu itu kok kucing saya dipotong mas dan lain-lain sih. Jadi kalau untuk daily kita nggak potong kecuali untuk ada request dari owner. Ya. Step pertama kita mandiin, kita pakai sampo, Yang sudah dicampur air ya mas ya. sudah dicampur di ekstrak air Hmm. karena kan konsentrat ini kan. Ya. Saya dicampur air ini untuk yang pertama ini di greaser, fungsinya untuk menghilangkan minyak-minyak yang ada di bulu. Hmm. Setelah di greaser baru kita lapisi pakai sampo. Ya. Kita pijit agar bersih. Kalau untuk jantan kita lebih perhatikan di bulu ekornya. Hmm. Biasanya itu ada flek-flek hitam, Hmm. itu minyak ekor. Nah, itu fungsinya bisa hilang hanya dengan digreaser. Ya. Kalau untuk merek samponya ada banyak lah di pasaran. Ada yang lokal, ada yang impor. Bisa dipilih sendiri nanti. Nah untuk jamur biasanya pakai apa mas dengan mas? Kalau saya biasanya kita pakai Miconazole, Ya. sampo Miconazole-nya.
Atau kalau mau yang bagus bisa pakai Sevasol. Iya. Kalau untuk pencampuran sampo dengan air biasanya ada di kemasannya masing-masing sampo sih. Yeah. Ada petunjuknya. Jadi nanti bisa dilihat aja di kemasan samponya masing-masing. Itu ada takaran-takarannya. Nah ini sabunnya beda lagi ya mas ya? Beda lagi. Ini kita pakai sampo yang kedua. Sampo yang kedua untuk protein bulu. Iya. Kita di sini minimal pakai 4 sampo. Dari degreasing, sampo, tekstur, atau untuk volume bulu. Setelah terakhir kita pakai conditioner. Jika kucing butuh treatment, kita bisa sampo treatment, bisa sampo jamur atau sampo kutu. Tapi saat ini kucingnya belum butuh Nek misal perawatan. misal pakai satu doang gimana mas? Nggak terlalu ya, nggak maksimal ya? Kalau untuk satu aja menurut saya nggak maksimal sih, karena minimal 2. Minimal 2 karena memandikan itu yang pertama yang wajib menurut saya degreaser. Karena apa? Karena kucing yang lama nggak mandi itu pasti berminyak bulu-bulunya. Nah, minyak itu bisa hilang hanya dengan degreaser. Kalau untuk sampo biasa nggak terlalu kuat sih, nggak terlalu strong. Nah, dan sampo kedua yang saya pakai ini aman di mata, jadi bisa untuk langsung menyapu muka. Safira Pet Product. Minyak sendiri ya mas ya? Ini yang buat temen juga, teman cat lover dari Solo Baru, Iya. brand lokal. Udah 2 tahun lebih saya pakai sampo itu, bagus dan aman di mata samponya. Kak endorse loh bro, ini bro. Iya. Siapa ngerti bar aku ngomong ngono di endorse karo Mas Dimas. Mas Dimas yo. Iya. Endorse sampone. Ya untuk warga Solo bisa ya, ini ada nomor teleponnya, bisa langsung sini diantar, bisa yang warga Sragen bisa ke sini diantar sendiri. Bisa. Sekali dengan Surakarta kita bisa. Atau misalkan punya kucing di Sragen, punya kucing lebih dari 4 ekor, bingung, kita bisa ke Sragen. Iya. Bisa antar jemput dan grooming panggilan. Ada ongkir nggak mas? Kalau untuk yang keluar kota Solo itu ada mas, Iya. tapi untuk area kota Solo itu free, Iya. free antar jemput. Nah. Untuk muka biasanya ada beberapa yang dibersihkan pakai, ada yang pakai sikat, tapi kalau kita pakainya kapas. Coba tanya di bagian mata. Ini lidahnya memang gitu ya mas ya? Iya, Senang gini ya? kalau pesek biasanya begitu mas. Oh. Jadi sering keluar kalau pesek atau persian gitu. Ini udah tahap bilas ya mas ya? Ya ini pembilasan mas. Kita pembilasan. Ini masih ada lagi. Juga campur sabun juga ya mas ya? Ya ini tadi udah Sampo kita ya? campur Sampo sampo mas? juga. Kalau Jenis ini apa? kita pakainya sticker polymeshing dari Chris Christensen. Tricks. Dari Chris Christensen. Selama ini baru tahu mas nek pakai sampo jenis 4. Banyak ya mas. Iya. Akhirnya cuma satu tak. Di rumah cuma satu tak.
Ini banyak. Ini masih belum beberapa, ada lagi yang sampai 5 sampai 7 kali sampo juga ada. Iya. Tergantung sih, kalau daily kita hanya 4 sampo, 4 sampai 5. Hanya untuk harian kan, nggak untuk show. Kalau untuk show beda lagi. Ini yang terakhir. Iya. Ini conditioner. Gunanya tadi kan waktu awal sampo itu sebenarnya mengeluarkan minyak sendiri dari tubuhnya. Nah, yang awal itu kan samponya untuk menghilangkan minyak. Untuk nah ini kita membantu melapisi bulu. Kalau grooming rumah cocok banget, alat-alatnya cuma butuh ember 2, ember untuk bilas 1. Jadi enggak perlu bingung. Yang terakhir pembilasan akhir. Untuk pembilasan terakhir ini, kenapa kita sering bilas? Bisa sampai 3 sampai 4 kali karena agar residu sampo itu benar-benar nggak ketinggalan, Mas. Jadi supaya benar-benar bersih, nggak ada residu sampo lagi yang di bulu. Ya, ini proses pengeringan ya. Pengeringan awal.
sebetulnya bisa pakai kanebo, bisa pakai handuk. Kanebo lebih enak ya Mas ya, bisa diperes ya. Iya, sebetulnya kalau untuk daily lebih enak handuk sih Mas. Oh iya. Kalau untuk grooming sendiri lebih enak handuk karena lebih meresap, tapi kalau untuk seperti ini enak pakai kanebo. Setelah ini proses pengeringannya kita pakai blower. Iya. Di depan biasanya. Iya. Kita pengeringan. Biasanya blowernya itu harus set blower khusus hewan. Jangan, kalau saran saya sih kebanyakan selama ini yang ngambil di rumah itu pakai hair dryer toh. Ya. Tolong dihindari hair dryer karena apa? Hair dryer itu kan panas. Jadi yang kering hanya bulu luar, bulu dalamnya itu masih lembab. Nah itu bisa menyebabkan penyakit kulit pada kucing. Oh iya, jadi minimal kita harus punya pet blower untuk menyelamatkan kucing kita sendiri. Kalau ini kita hanya pakai angin. Kita pakai heater jika ada situasi tertentu sih. Jadi ini nggak panas ya Mas ya? Enggak panas Mas. Soalnya jika terlalu panas itu nanti bulu-bulu kucing itu jadi keriting ya. Oh iya. Nah sama kayak orang sih sebetulnya. Nah, harganya gimana Mas? Bayar gimana? Itu harganya? Untuk harganya yang termurah itu sekitar 1.300.000, yang termahal bisa sampai 10 jutaan. Bisa disesuaikan. Sama kalau untuk beli blower, kalau saya dilihat untuk voltase sama kWh-nya, listriknya. Karena cukup besar untuk pet blower ini.
Udah ya, sekian dari saya. Ini bagi warga Solo bisa langsung ke rumah Mas Tommy, Tomcat Hot, Jalan Arjuna nomor 4 ya Mas ya? Iya. Nomor 4 Jalan Arjuna Raya nomor 4 ya. kenal ya, Barat SMA Al-Islam Jam Saren. Tapi bulan depan kita mau pindah ya. Ya pindah gimana Ya, kita mau pindah ke Ngeruki. Ngeruki? Iya, di Kelurahan Cemani. Pengukurannya Mas? Kalau di Kelurahan Cemani ada jalan di dekat sama Pondok Putra Ngeruki. Oh iya, berarti Masjid Aluga itu, Masjid Aluga sebelum Ngeruki itu. Masjid Aluga. Oh iya. Nanti ada kaki jumpa mas. Timur Masjid Al-Amin. Iya. Oke, sekian dari saya ya. Makasih ya Mas ya, Mas Tommy. Terima kasih. Oke.